Halo my friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Ya, udah beberapa hari ini saya nggak bikin video, kangen juga. Dan terinspirasi dari satu pertanyaan dari my friends yang bertanya, Bang tolong buat video mengenai eh, ruginya masuk melalui belakang atau menggunakan jalur yang tidak resmi. Oke, begini cerita Ricky mengenai kerugian kalau masuk ke Malaysia dan bekerja secara tidak resmi atau masuk melalui jalur tikus yang sering TKI katakan. Ya, bekerja merupakan impian semua orang yang tidak memiliki pekerjaan, benar nggak? Dan salah satunya adalah bekerja di luar negeri. Ya, di Malaysia merupakan satu negara yang berdekatan dengan Indonesia. Jadi nggak heran kalau Malaysia menjadi salah satu tujuan yang banyak diminati orang Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Ya, di Malaysia ini banyak banget pekerjaan yang bisa my friend orang Indonesia kerjakan, seperti misalkan dari berbagai macam sektor formal ataupun informal. Ya, ada juga dari sektor formalnya seperti perkantoran, di perminyakan, oil company. Banyak juga teman saya yang bekerja di Petronas yang berasal dari Indonesia. Ada juga di sektor formal lainnya seperti di pabrik atau kilang, atau juga di sektor perkhidmatan, dan juga sektor-sektor informal seperti pembantu rumah juga banyak di Malaysia ini. Tapi my friend, kita semua tahu bahwa bekerja di luar negeri itu adalah harus secara resmi atau legal. Karena begini, kalau kamu masuk ke Malaysia secara ilegal atau unprocedural akan sangat merugikan kamu sendiri. Banyak banget kerugiannya dibanding keuntungannya, ya. Jadi masuk secara ilegal seperti ini. Kamu masuk dari Indonesia menggunakan paspor dengan visa turis atau sebagai pelancong. Memang masuk ke Malaysia untuk turis atau pelancong adalah tidak dikenakan visa alias gratis. Ya, kamu cuma punya paspor, pergi ke Malaysia itu bisa tanpa menggunakan visa. Tapi kamu harus ingat, visa pelancong atau visa turis itu hanya berlaku untuk 30 hari saja. Artinya setelah 30 hari atau jangan sampai 30 hari stay di Malaysia, kamu harus sudah pulang. Lagian ya my friend, yang namanya pelancong itu kalau berpergian kayaknya nggak nyampe sebulan deh. Seminggu 2 minggu juga udah cukup ya untuk jalan-jalan. Tapi ya dasarnya emang niatnya nggak bukan jadi pelancong atau bukan jadi turis. Ada niat lain. Kebanyakan my friend pergi ke Malaysia dengan visa turis dan ternyata dia tujuannya adalah untuk bekerja. Nah, ini bisa dikatakan sebagai TKI atau pekerja yang ilegal atau tidak resmi atau masuk melalui jalan yang unprocedural. Kenapa? Karena kalau yang prosedural itu kamu bekerja harus melalui satu lembaga yang namanya P3MI, ya sekarang namanya P3MI di Indonesia. Di sana kamu akan disalurkan. Jadi P3MI ini adalah salah satu penyalur TKI untuk luar negeri, oke? Dan kemudian akan diuruskan. Di situ tuh enak my friend, kamu nggak perlu bingung-bingung mikirin ini itunya karena sudah diurusin. Kamu cuma harus ikut pelatihan ya, karena pelatihan ini penting. Yang namanya mau kerja di luar negeri, my friend, ini luar negeri ya, harus siap dari segi ilmunya, siap dari segi pemahaman mengenai aturan hidup di luar negeri tersebut. Jadi nggak instan. Kebanyakan orang kita itu maunya cepet pergi, cepet dapat kerja. Tapi ada yang kamu lupa, yaitu keselamatan kamu, siapa yang akan ngurusin gitu. Kalau kamu unprocedural, kamu tidak akan punya kontrak kerja yang sah. Artinya kamu bekerja tidak memiliki kekuatan hukum untuk perlindungannya. Ini kerugian yang sangat fatal banget. Kenapa?
Ketika kamu nggak punya kontrak kerja, kamu nggak bisa menuntut apa-apa. Karena tidak ada perjanjian kerja. Begitu. Paham ya? Lanjut. Ketika kamu tidak punya kontrak kerja, tidak ada pelindungan di mata hukum yang kuat, pihak majikan bisa semena-mena terhadap hak-hak kamu. Bahkan tidak membayar hak-hak kamu. Karena tidak jelas kontrak kerjanya seperti apa. Perjanjian kerjanya itu seperti apa. Ketika kamu mau menuntut kemana? Karena pengadilan mahkamah di Malaysia itu yang pertama dilihat adalah satu, kontrak kerja. Kedua, permit. Nah, kebanyakan ya pekerja yang melalui jalur belakang atau jalur jalan tikus, tekong, atau enggak prosedural atau ilegal ini, kebanyakan ya yang saya temuin itu enggak dibikinin permit. Jadi majikannya cuma pakai aja gitu, tidak pakai permit yang sah, bahkan sama sekali nggak punya permit. Kalau kayak gini, siapa yang dirugiin? Ya kamu juga, my friend. Kenapa? Pertama, ketika ada razia, ya di Malaysia ini sering banget ada polisi razia gitu di bis atau di tempat makan, dia tiba-tiba nanya mana permit kamu, mana paspor kamu, dan kamu nggak bisa nunjukin permit kerja kamu, ya udah kamu di penjara, ya. Dan majikannya itu kadang-kadang nggak mau tanggung jawab, ya dilepas aja gitu. Ada juga cerita yang udah kerja lama, kerja udah berpuluh-puluh tahun tapi nggak dibikin permit, terus pas mau gajian dia dibuang aja begitu aja gitu. Itu juga banyak, dibuang dan terlantar. Akhirnya pas mau menuntut haknya kemana gitu. Kadang kedutaan pun mengalami kesulitan karena kamu nggak dilindungi oleh kontrak kerja, perjanjian yang jelas, tidak ada PT-nya, tidak ada agensinya, jadi sangat-sangat dirugikan. Ya sementara majikannya banyak yang pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak kenal sama kalian, pura-pura buang begitu aja gitu. Karena kebanyakan ya, tipikal majikan yang jahat itu, saya pernah nemuin pekerja Indonesia, dia sudah lama bekerja tapi nggak tahu nama majikannya. Karena memang sengaja gitu, sengaja bantunya itu tidak boleh tahu mengenai data diri majikannya, atau bahkan alamatnya pun nggak tahu. Nah ini my friend, tolong ya buat my friend yang kerja di Malaysia, kamu itu harus ngerti banget, harus paham siapa majikan kamu, di mana alamat rumahnya. Itu harus paham betul. Kamu bisa lihat di rekening listriknya, di tagihan airnya, itu ada alamat lengkap dan nama jelas majikan kamu. Itu kamu harus hafal betul-betul, harus paham. Sehingga ketika ada apa-apa, untuk diluruskan itu gampang. Kita bisa tahu majikannya di mana gitu ya. Terus kerugian yang lain, ketika kamu bekerja di sektor yang lain, itu juga banyak masalah. Ketika kamu ilegal, nggak punya, datang tidak melalui PT atau unprocedural, ruginya apa? Kamu akan dibayar gaji dengan sangat murah dibanding kamu yang masuk secara resmi, ya, dengan sangat murah, di bawah standar. Dan yang paling parah nih, ketika kamu sudah selesai kerja, kamu malah dilaporkan ke polisi dan kamu ditangkap. Bukannya dapat gaji, malahan kamu ditangkap. Itu ada dan banyak banget kejadian. Jadi buat my friend yang mau kesini ke Malaysia terus pakai jalur-jalur ilegal, jalur-jalur tekong, mikir lagi deh. Mikir lagi beneran, rugi. Bukannya ntar pulang bawa duit, malahan bawa cerita yang sedih. Ini sudah banyak banget terjadi. Dan ketika kamu ilegal, mau pulang itu susah. Ya, susah dan juga mahal karena kamu harus bayar denda yang berlipat-lipat kali ganda, dan kamu nggak bisa lagi masuk Malaysia alias dicekal selama 5 tahun. Jadi rugi banget jadi ilegal itu. Dan masuknya pun ya, setahu saya masuknya jadi ilegal lalu belakang itu juga penuh berliku-liku, nggak enak, nggak nyaman. Gimana mau nyaman ketika kamu menyelundupkan diri ke Malaysia pakai tekong lah ya, jalur belakang, pakai kapal barang. Coba kamu tuh manusia, kok maunya diangkut pakai kapal barang yang nggak layak buat manusia gitu loh. Dan juga bayar, bahkan lucunya itu bayarnya tuh lebih mahal daripada tiket pesawat yang normal gitu loh. Dan anehnya tuh ada yang mau, ada yang nyari malahan. Karena apa? Karena nggak mau ribet.
Padahal, my friend, masuk melalui jalur resmi itu sangat enak banget dan gak ribet. Karena segala sesuatunya diurusin, ada yang ngurusin gitu ya. Dan buat my friend inget ya, jangan tertipu sama orang-orang yang masang iklan di Facebook atau di sosial media lain bisa nganterin kamu ke Malaysia tanpa ada ini itu. Itu bohong. Bohong banget. Itu penipu. Ya, mereka itu mau jual kamu. Untungnya apa buat mereka ketika mereka dapat calon pekerja seperti Anda di Facebook yang nggak jelas kantornya di mana gitu kan, orangnya seperti apa, rumahnya di mana nggak jelas, terus nyomot kamu di jalanan, nyomot kamu di Facebook, terus kamu dijual. Itu dijual ya, maaf saya kata dijual karena ya dia cuma nyariin orang untuk dijual ke agen, nanti dijual lagi. Yang untung siapa? Ya dia. Contoh, dari satu orang dapat 5.000. Kamu dijual 5.000, udah dia dapat duit, kamu disuruh kerja. Udah gitu nggak dijelasin hak-haknya apa, kewajibannya apa, gajinya berapa tuh nggak jelas, nggak ada kontrak kerja yang ditandatangani oleh, yang dicop oleh kedutaan. Dia cuma jual gitu aja. Alhasil ada apa-apa sama kamu, dia nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Ya bodo amat, dia udah dapat duit. Dia udah dapat duit, udah jual lu. Ya udah. Dari satu orang 5.000 misalkan. Dia nganterin 5 orang udah berapa? Coba mikir deh ya buat teman-teman yang lagi-lagi mau cari calo, agent yang gak jelas. Mikir, kamu tuh cuman buat mereka seneng, kamunya menderita. Kamunya akan menderita, kamunya akan rugi. Oke? Jadi tolong my friend, kalau kamu mau kerja di Malaysia dan kenal orang yang masuk ke rumah, tetangga atau siapalah yang gak jelas, ya jangan mau gitu ya. Kalaupun ada, tanya dari P3MI mana, dari kantor mana, datengin kantornya, lihat surat-surat kelengkapannya, lihat dia punya izin untuk jadi pengedar tenaga kerja atau tidak. Kalau nggak jelas, jangan mau. Kalau dari awal nggak jelas kontrak kerjanya mana, berapa, oh nanti juga tahu, jangan mau. Jangan cuman karena ikut temen lah. Karena ketika kamu ada masalah, temen kamu tuh nggak akan nolongin, beneran. Kadang kala ya orang Indonesia tuh mikir, oh saya tahu dari temen. Tapi ketika saya tanya temennya siapa namanya, nggak tahu. Yang namanya temen itu kita tahu namanya siapa, rumahnya di mana, jelas gitu. Jadi ketika kita mau menindak itu jelas di mana kita harus datengin dia, kemana menindak dia, kemana harus menjarainnya gitu kan. Jadi jangan mau ditipu orang. Kitanya jangan jadi orang yang polos banget. Harus pinter, harus kritis. Nanya aja, kalau kita nanya dia nggak jawab, ya artinya dia nggak bener nggak, ya kan? Bapak mau nawarin saya kerja di mana? Kerjaannya apa? Ya ntar nanti aja, ya jangan mau, karena kamu pergi ke Malaysia, my friend, luar negeri, jauh, jaraknya itu jauh, bukan dari sini bukan dari Jakarta ke Bandung, yang bisa pakai bis itu jauh, harus pakai pesawat terbang, beda negara, aturannya pun beda, ya. Jadi harus patuh, harus tahu, harus paham peraturan di negara Malaysia itu seperti apa. Kamu harus gimana kalau kerja di Malaysia, ya. Jangan sampai kamu jadi korban penjualan manusia. Ingat, bekerja di Malaysia itu maksimal usianya 45 tahun. Tapi saya masih banyak nemuin orang yang dikirim ke Malaysia itu usianya udah 60 tahun, udah lebih. Dan masih dikirim. Karena apa? Nah ini dia. Karena dia datang melalui jalur belakang atau jalur tikus atau tongkang atau apalah. Ya, kamu ini manusia. Jadi jangan mau diperlakukan seperti tikus, pakai jalur tikus. Oke? Pokoknya my friend, kalau kamu mau tanya hal-hal mengenai yang berkaitan dengan tenaga kerja di Malaysia atau apapun lah tentang Malaysia, insya Allah kalau saya tahu saya akan jawab. Ya, ingat, hindari calo, jangan tertipu sama orang-orang yang mengatasnamakan bisa masukkan kamu ke Malaysia dengan embel-embel ini itu. Ingat, biasanya orang yang terlalu banyak menjanjikan hal-hal yang manis itu tipu, oke? Jadilah pekerja Indonesia yang paham aturan, yang pintar, yang tahu hak-hak dan kewajibannya, dan jangan jadi ilegal. Tambahan my friend, sebelum saya lupa, saya sudah banyak banget mendengar, membaca berita, melihat gitu ya,
orang-orang Indonesia yang berusaha masuk ke Malaysia dengan jalur belakang itu setelah sampai itu udah langsung dicegat oleh petugas immigration atau polisi dan akhirnya hello, bukannya kerja, Anda di penjara, langsung masuk ke lokap. Ada juga on the way lalu belakang menggunakan kapal yang tidak layak untuk manusia, akhirnya di tengah laut tenggelam. Dan bukannya kamu kerja nyampe Malaysia pun enggak, akhirnya kamu pulang sebagai jenazah. Itu banyak banget my friend. Ini bukan menakut-nakutin, ini beneran, cerita beneran gitu loh. Ya. Dan bahkan ada juga yang dijanjikan oleh oknum-oknum calo-calo. Dijanjikan kerja apa di Indonesia, nyampe di Malaysia kerjanya apa. Bener nggak? Bahkan yang sangat miris banget itu terutama terjadi pada kaum wanita. Dijanjikannya jadi pekerja kilang atau pembantu rumah, setelah sampai di sini dijual ke tempat-tempat yang hiburan malam begitu kan, jadi apa gitu nggak jelas. Itu banyak banget my friend. Please lah, udah stop. Oke? Masuk Malaysia dengan jalur resmi aja ya, kalau kamu mau tenang, mau senang. Oke? Ya walaupun banyak juga rintangannya, tapi insya Allah jauh lebih tenang dan jauh lebih meyakinkan ketika kamu masuk Malaysia dengan jalur yang resmi. Oke, jangan lupa di like, share, dan tulis pertanyaan kamu di kolom komen dan subscribe channel saya. Semoga bermanfaat. Saya Ricky pamit. Assalamualaikum.